warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita membahas yaitu operator. Nah, sebenarnya operator di Python itu hampir sama dengan bahasa pemrograman lainnya, yang dimana dia juga digunakan atau difungsikan sebagai operasi tertentu pada beberapa operan. Jadi di dalam bahasa pemrograman tersebut ada beberapa operator seperti yang namanya aritmatika, kemudian ada juga seperti perbandingan, apakah bilangan yang di sebelah kiri lebih besar atau lebih kecil dari bilangan yang di sebelah kanan. Kemudian juga ada yang berupa operator logika, penugasan, keanggotaan, identitas, dan yang lainnya. Nah, pada pertemuan kali ini kita membahas terkait dengan operator. Nah, operator tersebut merupakan simbol atau tanda yang digunakan untuk melakukan operasi tertentu pada salah satu atau pada beberapa operan. Jadi di dalam si Python ini ada beberapa jenis operator, mulai dari aritmatika, perbandingan, logika, dan yang lainnya. Nah, yang di operator aritmatika di sini itu seperti perhitungan atau operasi matematika dasar. Terdapatnya penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan sebagainya. Dan simbol pada operator tersebut, kalau penjumlahan berarti dia simbolnya adalah tanda tambah, pengurangan dia adalah tanda kurang, perkalian di sini pada coding Python dia menggunakan tanda bintang atau simbol bintang, pembagian, modulus, pemangkatan, dan pembagian bulat. Jadi untuk operator aritmatika ada beberapa di sini yang paling sering mungkin digunakan seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan pemangkatan. Nah, selain dari aritmatika juga ada yang namanya operator perbandingan. Operator perbandingan ini kita akan membandingkan dua buah nilai dan melihat apakah nilai tersebut benar atau salah. Misalkan kita membandingkan dua buah nilai, nilai di sebelah kiri kita misalkan di sini adalah A dan nilai sebelah kanan adalah B. Apakah nilai A lebih besar dari B atau nilai A lebih kecil dari B, nilai A sama dengan B, dan seterusnya. Dan juga simbol-simbol yang digunakan di sini hampir sama dengan simbol-simbol atau sama dengan simbol-simbol yang digunakan pada pengkodingan yang lain atau jenis bahasa pemrograman yang lain. Kalau besar sama menggunakan simbol siku mengarah atau membuka ke kiri, dan juga kalau kecil dari itu menggunakan simbol siku atau kurung siku membuka ke kanan, dan seterusnya. Operator logika di sini adalah operator yang digunakan untuk melakukan operasi logika seperti AND, OR, NOR, atau selanjutnya di sini ada operator penugasan. Dan yang terakhir adalah keanggotaan serta identitas. Nah, nanti kita akan cobakan masing-masing operator tersebut menggunakan coding. Nah, di implementasi di sini kita akan mulai pada operator aritmatika, kemudian nanti perbandingan, logika, penugasan, keanggotaan, identitas. Jadi semua jenis operator akan kita cobakan pada praktek kali ini. Nah, nanti setelah teman-teman sudah mencobakan menggunakan atau menuliskan praktek di sini, silakan teman-teman coba untuk latihan. Ada 3 jenis latihan. Yang pertama yaitu teman-teman boleh membuat beberapa bentuk lainnya dari contoh operator perbandingan sampai dengan identitas yang sebelumnya nanti kita sudah praktekkan. Silakan membuat versi yang lain. Kemudian ada latihan yang kedua, yaitu di sini teman-teman boleh diminta untuk membuat program perhitungan luas persegi, program perhitungan luas segitiga, dan luas bangun ruang kubus menggunakan operator-operator yang sudah kita pelajari. Dan yang ketiga, teman-teman diminta untuk membuat program yang dimana nanti menghasilkan tampilan seperti gambar di bawah ini. Jadi di gambar di bawah ini kita menggunakan inputannya itu dari keyboard yang sudah dibahas pada minggu lalu. Nah, di sini inputan dari keyboardnya itu ada 4. Yang pertama adalah untuk menginputkan nama pembeli, menginputkan kode pakaian, menginputkan harga, dan juga jumlah belinya. Untuk jumlah beli itu berdasarkan harga kita kalikan dengan jumlah beli.
Jadi untuk harga jumlah beli di sini yaitu 360.000 berdasarkan perkalian dari 120.000 dikali dengan 3, maka didapatkanlah harga jumlah beli di bagian bawah atau outputnya. Jadi untuk latihan kali ini terdapat ada 3 jenis latihan, yang dimana ketiga jenis latihannya ada perbedaan. Silakan teman-teman cobakan setelah nanti kita praktek menggunakan operator pada Python. Silakan dibuka untuk aplikasinya. Di sini kita membuat project baru, berarti file, kemudian new file. Nah, di sini teman-teman boleh tuliskan kita simpan terlebih dahulu. Usahakan untuk penyimpanan foldernya sama dengan teman-teman menyimpan pada minggu lalu. Di sini saya akan tuliskan yaitu latihan 2. Nah, untuk latihan 2 di sini kita akan membuat satu persatu, yaitu pertama adalah contoh pada penggunaan operator aritmatika. Nah, untuk menandakan yang mana contoh untuk masing-masing jenis operator, kita menggunakan komentar dan dituliskan di sini adalah contoh operator aritmatika. Nah, saya ulangi kembali, kalau untuk komentar di sini atau yang berwarna merah, dia tidak akan menampilkan output apapun atau tidak akan tampil pada output ketika teman-teman running nanti. Jadi ini hanya sebagai komentar kita atau penanda kita di dalam codingan. Nah, di sini kita tuliskan terlebih dahulu variabel. Ini variabel itu diingat kembali ya, pada minggu lalu kita sudah membahas variabel. Variabel adalah tempat di kita menyimpan nilai. Dia bisa berjenis tipe data apapun, tergantung dari nilai yang akan teman-teman simpan nanti. Nah, karena kebetulan pada hari ini kita berkaitan dengan si operator, semua tipe data kita pada hari ini untuk contoh atau prakteknya kita menggunakan tipe data integer. Jadi di sini kita misalkan A sudah kita berikan nilai yaitu 8, 10, B kita berikan nilai 5. Variabel A kita berikan nilainya adalah 10, variabel B kita berikan nilainya adalah 5. Nah, berikutnya kita akan membuat tampilan operator aritmatika. Nah, tampilan operator di sini kita menggunakan print. Di sini silakan dibuat sama dengan terlebih dahulu untuk memberikan batasan, atau kalau teman-teman tidak mau menggunakan batasan antara contoh praktek kita untuk masing-masing operator, boleh langsung tulisannya saja. Kemudian print berikutnya kita tuliskan adalah operator aritmatika, atau kita tambahkan di depannya contoh operator aritmatika. Nah, di bawahnya silakan di copy lagi batas atau sama dengan yang bagian atas, sehingga nanti tampilannya seperti teks berwarna hijau ini. Nah, sekarang kita masuk ke contoh penjumlahan terlebih dahulu. Untuk contoh penjumlahan, kita di sini untuk inputan kita sudah membuatkan variabelnya. Yang pertama adalah A, variabel yang kedua adalah B. Untuk hasilnya berarti kita menambahkan variabel satu lagi yaitu C, di mana C di sini adalah nilai yang dihasilkan dari penjumlahan antara variabel A dengan penjumlahan antara variabel B, di mana nanti dia akan menampilkan hasil atau penjumlahan
Kemudian kita memanggil variabel C. Variabel C itu yang mana? Variabel C adalah hasil dari penjumlahan A ditambah B. Atau kalau teman-teman tidak ingin membuat nama variabel baru atau membuat variabel baru, kita bisa tuliskan di bagian bawah pengurangan, langsung saja print pengurangan, kemudian titik 2, koma A ditambah B. Jadi untuk prosesnya boleh teman-teman langsung masukkan rumusnya di dalam pemanggilan data A ditambah B, atau teman-teman membuat variabel baru yaitu C. Jadi bebas. Di sini kita masukkan saja variabel baru untuk semuanya, sehingga di bagian dalam pemanggilan output yang akan ditampilkan yaitu D, karena C sudah ada variabel yang lain. Berikutnya yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian. Maka di sini variabelnya yang baru adalah A dikali dengan B. Outputnya boleh kita copy saja. Di sini perkalian, maka D kita ganti dengan E. Berikutnya adalah pembagian. E berarti sudah, yaitu F. A dibagi dengan B. Kita masukkan lagi pembagian. D pemanggilan datanya kita ganti variabelnya dengan F. Dan yang terakhir kita masuk modulus. Modulus F sudah dipakai variabelnya, maka sekarang adalah G. A modulus tadi pakai persen atau simbol persen, B. Kemudian print, di sini adalah modulus. Maka D untuk variabelnya kita ganti dengan G. Nah, ketika kita running, output yang ditampilkan sesuai dengan teks kita yang coding kita yang berwarna hijau. Kemudian angka-angka 15, 5, 50, 2,5 dan 0 di sini berdasarkan pemanggilan variabel dari hasil operasi yang sudah kita tulis. Itu yang pertama C sama dengan A ditambah B, sehingga untuk penjumlahan kita memanggil variabel C. Untuk pengurangan, variabel hasilnya adalah D, sehingga yang ditampilkan nanti adalah variabel D, sampai dengan modulus yang dipanggil adalah variabel G, yang dimana G di sini adalah hasil modulus dari A dengan B. Ini adalah bentuk contoh operator aritmatika. Sekarang kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu perbandingan. Contoh operator perbandingan. Sama, kita tuliskan variabelnya terlebih dahulu. Variabel yang akan kita bandingkan, kita tidak bisa lagi menggunakan variabel AB karena sudah dipakai di atas. Kita pakai variabel yang baru, X sama dengan 10, Y sama dengan 5. Atau kalau teman-teman tetap mau menggunakan variabel yang di atas, berarti di bawah ini tidak perlu dituliskan variabelnya. Pemanggilan datanya tinggal memanggil A dan B saja. Tapi di sini saya pisahkan untuk masing-masing variabelnya. Jadi teman-teman tahu mana data yang dipanggil. Di sini kita tuliskan tampilan atau komentar tampilan operator perbandingan. Sama seperti yang di atas, boleh teman-teman copy saja, tetapi perbedaannya contoh di dalamnya perbandingan aritmatika tadi yang kita ganti dengan perbandingan.
Nah, berikutnya adalah kita masuk ke codingannya, yaitu yang pertama kita masuk ke lebih besar dari, maka kita coba menampilkan apakah X lebih besar dari Y. Maka untuk melihat hasilnya kita menggunakan rumus X kurung siku buka ke kiri kemudian Y. Itu menandakan apakah X besar dari Y. Kalau memang besar maka jawabannya nanti adalah true, kalau tidak maka jawabannya nanti adalah false atau salah. Kita copy yang ini atau kita tuliskan satu persatu juga boleh. Lebih besar tadi sudah, sekarang kita masuk ke kurang dari atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan. Kurang dari di sini kita menggunakan output atau tampilannya nanti adalah apakah X kurang dari atau sama dengan Y. Di sini kita menggunakan rumus yaitu X kecil sama dengan Y. Tutup kurung. Nah, berikutnya kita masuk ke tidak sama dengan, kita gunakan yang sekarang. Di sini print apakah X tidak sama dengan Y. Kita panggil atau kita menggunakan rumus X tanda seru sama dengan Y. Jadi ketika di running akan muncul tampilan seperti yang kedua, contoh operator perbandingan, apakah X lebih besar dari Y, true. Apakah X kurang dari atau sama dengan Y, maka false. Apakah X tidak sama dengan Y, true. Jadi untuk operator perbandingan yang dihasilkan nanti adalah true atau false, tergantung dari data yang teman-teman masukkan. Nah, di sini coding yang bagian atas atau contoh aritmatika tetap akan muncul karena dia masih dalam satu file. Jadi ketika di running, contoh operator aritmatika akan tetap tampil sepanjang teman-teman menulis bagian coding di dalam file latihan 1 di sini. Nah, kemudian kalau misalkan teman-teman perhatikan di contoh operator perbandingan, sama dengan atau pembatasnya di sini tidak berjarak atau dia menyatu, atau kita tidak dapat membedakannya yang mana contoh operator aritmatika, yang mana contoh operator perbandingan. Kalau misalkan teman-teman ingin mereka ada jarak, silakan ditambahkan di bagian batas paling atas untuk contoh operator perbandingan /n. /n ini artinya dia akan menambah satu kali enter ke bawah. Jadi ketika di running akan ada jarak antara contoh operator aritmatika dengan contoh operator perbandingan, satu kali enter. Jadi terlihat perbedaan antara tampilan yang pertama dengan tampilan yang kedua ketika kita sudah tambahkan garis miring N di dalam atau di bagian atas, batas paling atas contoh operator perbandingan. Jadi nanti ketika teman-teman ingin menampilkan output dan di mana di dalam output atau tampilan tersebut ingin ada satu kali enter atau satu kali jarak baris, silahkan menggunakan garis miring N atau /n. Berikutnya kita masuk ke contoh yang ketiga, operator logika.
contoh operator logika, kita pakai variabelnya yang sekarang adalah P, yaitu true, Q sama dengan false. Nah, untuk operator logika, kita akan menampilkan tampilan operator logika. Silakan di copy yang di bagian atas tadi, kemudian pastekan, perbandingan diganti dengan logika. Silakan disesuaikan dengan panjang teks pada bagian logikanya. Berikutnya kita akan masuk ke contoh yang pertama pada operator logika, yaitu penugasan penggabungan. Pertama kita masukkan X, bukan X ya, tadi P, print. Di sini P and Q, maka kita akan masukkan P and Q. Nanti akan bergabung antara inputan P dengan Q kalau logikanya benar. N ini akan menghasilkan logika true. Kemudian kita masuk yang kedua, yaitu logika N, logika OR. Di sini N teman-teman ganti dengan OR, dan yang terakhir adalah logika NOT. OR kita ganti dengan NOT ketika di running. Ini adalah contoh pada codingan operator logika. Ketika di running, ada yang salah. Not P. Ketika di running, output yang dihasilkan pertama adalah false, yang kedua adalah true, yang ketiga adalah false. Nah, yang berikutnya kita masuk ke contoh penugasan. Di sini silakan teman-teman masukkan variabelnya. Kita misalkan variabelnya di sini adalah 5. Kita pakai sama yang dengan yang di atas ya. Kemudian tampilannya silakan di copy tampilan pada operator logika di atas. Logikanya kita ganti dengan penugasan. Di sini kita masuk ke penugasan penggabungan. Penugasan penggabungan kita akan meminta menggabungkan X dengan 3, yang dimana nanti rumusnya atau dia akan menghasilkan, kita kasih keterangan terlebih dahulu di sini, slash X sama dengan X ditambah dengan 3, dimana outputnya nanti akan menghasilkan yaitu 8. Kenapa 8? Karena X di sini adalah 5. Kita masukkan print. Nilai X setelah ditambah 3. Kita panggil variabelnya yaitu X. Kemudian kita pakai
2 saja ya contohnya untuk di sini. Penugasan perkalian, maka operatornya kita ganti di sini adalah kali, di sini juga kali. Artinya dia akan mengalihkan si 3 dengan nilai variabel X. Kita contohnya cukup 2 saja. Nah, berikutnya kita coba ganti angkanya menjadi 4 ya. Ketika di running, yang pertama nilai X itu berubah menjadi 8, yang kedua nilai X akan berubah menjadi 32. Kenapa nilai yang pertama berubah menjadi 8? Karena X itu kita minta untuk ditambahkan dengan 3. Yang kedua, kenapa menjadi 32? Karena X yang pada perubahan pertama kita minta dikalikan dengan 4. Pada perubahan pertama X-nya adalah 8 kita kalikan dengan 4, maka hasilnya adalah 32. Jadi perkalian 4 di sini dia tidak akan mengalihkan dengan variabel yang pertama, tetapi variabel yang sudah dirubah berikutnya. Jadi sebanyak apapun perintah teman-teman lakukan di sini, dia akan membaca variabel X yang terakhir, perubahan atau penugasan variabel X yang terakhir. Sekarang kita masuk yang ke anggotaan, operator keanggotaan. Di sini kita tuliskan variabelnya adalah list 1 sama dengan 1,345. Kemudian tampilannya silakan di copy di bagian atas tadi. Ini kita ganti ke anggotaan. Berikutnya kita masuk ke perintahnya. Nah, di bagian keanggotaan kita akan masukkan atau kita akan memeriksa keanggotaannya. Yang pertama, print. Kita akan melihat apakah 3 terdapat dalam list. Nah, jika dia terdapat dalam list, maka nanti akan dihasilkan outputnya berupa true. Apabila kalau tidak, dia akan menghasilkan output berupa false. Nah, selanjutnya print. Kita akan melihat apakah 10 terdapat dalam list. Kemudian di sini 10 in list 1. Ketika di running, pernyataan yang pertama adalah true karena memang 3 terdapat di dalam list. Pernyataan yang kedua adalah false karena memang angka 10 tidak ada di dalam list keanggotaan. Nah, yang terakhir itu adalah operator identitas. Di sini untuk operator identitas, variabel yang kita gunakan n sama dengan 1, 2, 3. Kemudian kita pakai berikutnya, variabelnya adalah m sama dengan 1, 2, dan 3 juga. Nah, pada tampilan di sini, tampilan operator identitas, silakan teman-teman copy lagi
output yang akan ditampilkan. Bagian keanggotaan silakan diganti dengan identitas sesuai dengan praktek atau contoh yang terakhir. Nah, pada bagian identitas di sini kita juga sama, kita akan memeriksa identitas dari variabel. Pertama kita periksa adalah apakah M dan N adalah objek yang sama. Jadi dia akan memeriksa apakah variabel M dengan variabel N itu adalah objek yang sama. Jika iya, kita menggunakan codingan M is N. Kalau iya maka nanti hasilnya adalah true, kalau tidak maka hasilnya adalah false. Yang kedua, kita cobakan apakah M dan N bukan objek yang sama. Kalau kita ingin menanyakan bukan objek yang sama, maka codingnya dengan yang di atas itu berbeda. Di sini berarti kita menggunakan M is not N. Ketika di running, maka output yang dihasilkan adalah true. Kenapa true? Yang pertama, karena memang output variabel untuk N dan juga M itu sama, yaitu 1, 2, dan 3. Tapi untuk pernyataan yang kedua, dia akan memberikan hasil bukan objek yang sama, hasilnya adalah false. Nah, di sini kalau teman-teman lihat berarti kita sudah mencobakan beberapa contoh untuk operator logika, kemudian ada identitas, ada keanggotaan, penugasan, perbandingan, dan juga aritmatika. Nah, dari beberapa pelatihan atau praktek tadi, silakan teman-teman cobakan untuk membuat latihan. Ada 3 latihan tadi di slide yang terakhir. Yang pertama, teman-teman akan diminta untuk membuat beberapa bentuk lainnya dari contoh untuk masing-masing operator. Kemudian teman-teman akan diminta untuk membuat coding untuk menghasilkan luas persegi, luas kubus, dan yang lainnya. Kemudian yang terakhir tadi, untuk latihan ketiga, teman-teman diminta untuk membuat output seperti tampilan yang ada pada slide. Nah, untuk pertemuan kali ini terkait dengan operator yang ada pada Python, sampai di sini saya akhiri pertemuan hari ini. Mohon maaf kalau